Halo Gesa, Halo, oke Gesa, boleh open kamera? Oh, baru bangun tidur kah? enggak, Hah? enggak, Gesa terlihat baru melakukan sesuatu. enggak, Habis dari mana kalau gitu? sekolah, Oh, baru banget pulang. enggak, Welcome back. Gimana sekolahnya Gesa? terus, Bagus. Apa tapi, yang menarik? Boleh ceritain ke Mister? tapi lupa ngerjain PR-nya. Oh, PR apa itu? Yang Python itu, Oh, ya udah nggak apa-apa ya. Jangan diambil pusing maksud Mister. Apa yang ap- menarik di sekolah Gesa tadi? permainannya, Permainan apa itu? matematika, Uh, Kalau matematika biasanya gamenya apa guys ya? eh, banyak jenis gamenya. Banyak jenisnya. Sebutkan tiga aja kalau gitu. Eh, dari online, terus lawan tim lain, sama eh, satunya lagi lupa. Satunya lagi lupa. Gesa menikmati itu Ya, atau apa? Gesa menikmati game matematikanya atau asal ikut aja gitu? Karena disuruh gitu. Menikmati, Menikmati. Oh, Gesa senang matematika berarti? cuma permainan. Cuma matematikanya nggak suka sebenarnya. Gitu. Nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka. Wah, oke. Gesa pernah main game di community nggak ini di websitenya, di website Algo. Community gimana? Community ini nih, Mister share screen ya. Nih, Mister juga apa namanya jarang main game di sini, cuman melihat-lihat aja gitu. Nah ini nanti tampilan course-nya baru guys ya, sekarang lebih menarik gitu. Gesa bisa melihatnya secara gamblang bahwa page-nya sudah sampai mana gitu. Ini lebih menarik lah intinya. Nah ini nih guys ya, di community di sini ada game nih, macem-macem sini ya. Roblox yang paling sering dimainin itu Roblox. Nah ini nih. Nah atau Unity. Ah, empty ternyata. Roblox mungkin ya. Nah ini nih. Pernah main game di sini? Enggak. Nanti Gesa coba lihat-lihat ya. Atau Gesa kalau punya game Roblox bisa di-share di sini. Ya. Jadi ini nih contohnya misalnya Mister nggak tahu ini ya. Mister nggak ngajar Roblox soalnya. Ini nih. Jadi wow amazing. Kita coba ya. eh Link to the game. Nah ini dia. Nah ini Gesa. Nah ini nih. Jadi play. Nah gitu. Oke? Gesa? Oke. Mister nggak punya akun jadi nggak bisa. Nah sekarang kita kan akan memulai pembelajarannya dan pembelajarannya itu agak teknis sedikit. Teknis dalam arti supaya Gesa dapat membuat aplikasi, game shooter, pokoknya game-game besar nanti perlu install sesuatu. Siap nggak laptopnya Gesa? Komputernya? Laptop apa? Maksudnya kalau menginstal sesuatu
Aman nggak kira-kira? Bisa. Oke, aman. Tapi sebelum itu mau main game dulu mungkin sebagai pemanasan kita. Iya. Bo, berapa Di menit kira-kira? Ini udah jam berapa by the way? Oh, ini udah 6 menit lewat bisa. eh gamenya military community. Coba. Coba, Mister mau lihat doang deh. Soalnya Mister nggak punya akun Roblox. Gesa coba coba lihat boleh? Boleh share screen? Iya. Oke, mabar kita nih ya. Nobar, nonton bareng kita. Win Kingdom. Oke, coba lihat Gesa. Oh, Gesa main Scratch juga kah? Ya. Oke, klik arrow. Klik yang ke bawah coba, ke bawah. No. Coba ke atas Gesa. Itu tuh yang warna hijau diklik coba. Cobain di aja. Oke. Warna hijau nanti ya yang diklik. Hmm, itu diperbesar. Itu tekan yang kena itu. Oke, start coba. Seru nih kayaknya. Gesa nanti kalau punya karya juga bisa dipublish di sini loh. Hmm. Oke, kita lihat gimana caranya Gesa. Ngapain ini sebenarnya? Mister nggak tahu malah nih. Bentar ini restart. Nah, Gesa tahu cara mainnya? tahu. Oh, kok Mister nggak tahu malah? Tahunnya ini nyontek dari game Roblox. Oh, oh dia kayak make make Scratch buat game di Roblox gitu. Ya kayak Oh, inspirasi. oh inspirasi. Widih, mantap kali bahasanya ya, inspirasi. Gesa pernah membuat permainan seperti ini? Enggak. Oh, lo Gesa kalau mau membuat game, game apa aja biasa? Ah, ini tuh di Roblox tahu bikin game tapi nggak pakai coding. Oh, kayak desain-desain gitu ya, berarti. Nggak. Tapi itu eh kayak bisa buat game yang bisa bekerja tapi nggak pakai coding. Iya, kayak kita mengatur-ngatur gitu kan. Jadi, Ya, oh iya ya, game design berarti ya jatuhnya itu. ya. Mau lihat? Boleh, boleh. Oke, bentar. Oke, aman. Loading. Loading. Oke. Suara Mister terdengar jelas nggak ya, guys ya?
Iya, Oke. ini Coba lihat. masih loading. Masih loading. Oh, ini game yang dibuat sama Gesa kah? Iya, Oke. Kemudian hmm, play. Kalau ditekan play apa tuh? ya mulai. Tapi Mulai. loadingnya aja. Oke. 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 Wow. Ini keren ya. Hmm, Oke, oke. Jangan dulu lah. Jangan Gesa ya. Ayo. Oke. Sekarang kita ke permainan hari ini ya. Ke apa namanya materi hari ini maksud Mister. Oke? Mister bisa mulai? ya, Oke. Nah, jadi hari ini yang akan Gesa lakukan apa? Kita akan belajar membuat aplikasi, Gesa. Oke? Nah, Gesa, kalau menurut Gesa, aplikasi itu apa? nggak tahu. Dari pandangannya Gesa, sudut pandang atau opini, pendapatnya Gesa. Aplikasi ini loh gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Roblox itu salah satu aplikasi, ya. Jadi aplikasi itu bahasa lainnya itu adalah software, gitu. Oke? Jadi permainan Roblox itu aplikasi. Nah, Gesa akan coba membuat aplikasi dengan library atau package atau modul PyQt gitu, versi kelima nanti. Nah, sebelum ke sini kita kan sudah tidak menggunakan platform lagi. Bukan tidak menggunakan sebenarnya, tetapi lebih ke jarang menggunakan platform. Nah, artinya apa? Kita membutuhkan alat yang lebih profesional. Kan kemarin di Python Start itu Mister menyampaikan kan, kita akan membuat environment yang lebih profesional. Ingat nggak, Gisa? Nggak. Enggak. Oke. Kalau gitu, sekarang yang tugas pertamanya Gesa itu adalah kita akan belajar ini semua. Ya, intinya sih kalau pembelajaran hari ini sebenarnya mengingat apa namanya? Apa itu objek, properti, dan metode, karena ini yang akan kita pakai nanti membuat aplikasinya. Nah, kemudian pelajari apa itu antarmuka dan aplikasi berjendela, dan kita buat aplikasi pertama kita. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, cuman kita membutuhkan alat di sini, Gisa. Ya, dan alatnya itu Mister pikir belum terinstall di laptopnya Gisa. Jadi kita install itu dulu, baru ngoding gimana? Aman Iya, nggak kira-kira? Nah ini nih tampilan alatnya nanti begini. Oke? Aman? iya. Oke. Nah sekarang Mister mau, guys ada pertanyaan dulu nggak teorinya? Nggak ada teori sih ya, secara clear nggak ada sih ya. Hanya hanya ada apa itu environment mungkin ya. Kemudian apa itu kelas nanti tapi Mister tanyakan itu. Jadi kalau Gesa bertanya apa itu environment, itu kayak lingkungan tempat kita ngoding. Dan yang akan kita pakai itu namanya Visual Studio Code. Apa namanya Gesa? Visual Studio Code. Oke. Nah sekarang Mister akan arahin langsung karena kalau Mister yang praktiknya banyak waktu yang habis ya. Oke. Hmm. Jadi Mister akan kirim link buat Gesa sambil share screen. Mister arahkan ke Gesa. Arahkan Gesa gitu ya. Ini linknya dari chat Zoom. Coba dibuka. Ukuran aplikasinya 1 giga. Kurang lah 1 giga.
Di chat Zoom ya, Mister kirimnya. Aman? Ini gimana? Yang mana? Ini. Nah, itu klik yang installation file. Klik yang itu guys ya, yang warna biru. Nah, kemudian nanti ada, nah download. Klik download. Nah, kemudian biarin tetap download. Nah, sekarang kita tunggu ya. Dia mendownload. Gesa ingat mendownloadnya di mana disimpannya diingat ya. Oke, lagi menunggu sebentar. Alright. Sembari menunggu 2 menitan, Gesa mau memainkan game yang tadi juga boleh. Kalau Gesa mau, ya. Kalau mau nunggu doang boleh. Mister sebenarnya mau nanya ini sih ke Gesa. Ya udah, main aja nggak apa-apa. Nanti apa? Apa namanya? Eh, Gesa kelihatan capek, Mister Red begitu. Mau nanya, Gesa kelelahan ke hari ini gitu? Enggak. Enggak. Kelihatan capek, tapi ada apa? Ya sering kelihatan capek aja. Oh sering oh tapi itu nggak capek gitu. Enggak. Oke. Ya biasanya maksud Mister Gesa biasa-biasa gitu. Nggak capek, nggak juga over spirit, nggak juga terlalu semangat. Biasa aja gitu. Tapi sekarang kayak capek kelihatannya. Nah, Gesa, mau main game yang mana nih? Kayaknya malas sekolah gitu. Kelihatan. Hmm, berarti Gesa sekolahnya dari jam 7 sampai jam 3, Dua. 7 jam berarti 8 jam. Iya. Wah, dikurung itu ya di sekolah. 8 jam ya. Hmm. Gesa nggak ada ini kah project mau dipublish mungkin? Enggak ada. Loh, saat kelas Roblox tidak membuat banyak project kah? Hmm, membuat ya buat berapa tapi enggak bagus. Oh, oke oke. Oke, itu udah mau selesai. Bentar. Nah, sekarang bentar, belum. Open file, jangan open file location ya. Nah, show in folder. Gimana? Bentar, tapi itu belum selesai, guys ya. Oh, done tuh, udah done. Ini. Iya, itu. Nah, sekarang, wah, Mister nggak lihat nih. Mister nggak lihat ini kemana. Masih di webnya ini. Mister ngelihat masih di community, biasanya. Ini enggak buka foldernya. Oh, coba diklik deh, klik biasa aja, guys ya. Filenya itu diklik. Enggak bisa. Nah, ISO. Kalau gitu, coba buka File Explorer. Oh, ini ada. Oke, mana dia? Ini udah ada ini bentar. Ini Mister nggak lihat. Nah, itu klik kanan di situ, guys ya. Klik kanan. Nah, run as administrator. Nah, yes.
Ada pilihan yes itu. Dipilih yes. Belum ada. Ini udah. Oke. Nah, kemudian Mister nggak lihat nih. Itu next next saja kalau nggak salah. Nah, next install. Nah, kita tunggu ya. Ini agak lama proses instalasinya, guys ya. Jadi mungkin Mister sambil begini sambil Mister jelasin, boleh? Ya. Nanti kalau udah selesai, Gisa bilang selesai ya. Oke? Ya. Nah, sekarang boleh ya, Mister akan ulangi beberapa konsep dulu. Boleh stop share? Mister jelaskan. Nah, jadikan materi hari ini kita akan mengulas kembali, Gisa. Mengulas apa? Mengulas yang pertama, apa itu objek? Gisa masih ingat? Enggak. Enggak. Objek itu adalah variabel yang isinya Enggak tahu. ke ke kelas ya. Oke? Oke. Nah, kalau properti metode apa itu, Gesa? Lupa juga. Lupa. Kalau kelas, apa itu kelas? Ayo. Lupa. Lupa? Oke, kelas itu adalah template umum ya untuk membuat suatu objek. Nah, properti itu kayak variabel di dalam kelas, tapi karena dia itu ya nama khusus lah gitu ya. Untuk kelasnya nanti ada tambahan self, nama variabel atau data itu adalah properti. Metode itu apa? Masih ingat? Enggak. Fungsi, tetapi dia di Kelas. dalam di dalam Kelas. iya, di dalam kelas. Nah, untuk contohnya apa, Ini Mister? udah selesai. Nah, contohnya itu yang ini nih. Ini Is- nama kelasnya apa, Gisa? Udah selesai downloadnya. Oh, udah selesai. Seriously? Ya. Udah finish kah? Ya. Coba di share screen. Loh, cepet banget ya. Tumben nih. Eh, Masa iya udah selesai, Gisa? ini. Kita enggak. Belum, belum. Kayaknya belum. Ah, itu finishing, Mas. Itu masih finishing. Belum selesai ya. Ya. Masih menyelesaikan. Oke. Ya udah, Gisa aja yang tetap share screen nggak apa-apa. Mister mau tanya, atau Mister boleh Gisa nanti kalau selesai kasih tahu Mister. Ya. Kita review sedikit-sedikit dulu, ya. Nah, Gisa masih ingat tentang kelas sedikit-dikit, Cuma sedikit. cuma sedikit. Nah, kalau yang ini nama kelasnya apa ini Gisa? Application. Application. Propertinya ada berapa? 4. Apa aja itu? Role, title, text, description, text, volume number. Nah, itu tidak self itu bukan merupakan properti ya. Yang properti itu adalah self.title, self.description, self.volume. Kalau title text, description text, volume 6 itu adalah variabel yang belum bisa dikatakan properti. Oke, guys ya? Oke. Kalau nama metodenya apa di sini?
Hmm, nggak tahu. Print? Info. Iya. Oke, nah sekarang di tugas pertama itu nanti yang akan kita coba buat kembali itu apa sih? Nah, yang akan kita coba buat itu nanti kita akan coba membuat suatu kelas, guys saya. Jadi kelasnya itu latihannya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar, mana dia? Oh, kok langsung begini ya? Mana dia? Nah, ini dia guys ah. Jadi nanti kelasnya itu yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Nah, kayak aplikasi inilah, ya. Nah, habis itu menggunakan aplikasi yang tadi, kita akan membuat hal yang kedua, yaitu aplikasi sederhana kayak begini. Nah, nama aplikasinya itu apa? Nama aplikasinya itu adalah di sini dia dinamakan dengan nama apa ya? Kalau nggak salah sih Winner Generator. Jadi ini apa namanya pengenerate angka. Yang mana kalau angkanya benar berarti dia menang. Nah, sebelum kita ke kode, Mister akan jelaskan dulu teorinya, Gesa. Jadi yang akan kita pakai itu adalah library PyQt5. Nah, ini nanti perlu Gesa install. Tapi kalau make Algo PS Code atau Algo Python, kita nggak perlu install ini. Nah, yang jelas ini tuh profesional, Gesa. Kalau dia sudah kompleks atau profesional, maka kita memerlukan lingkungan yang profesional juga untuk membuat kodenya. Gitu. Apa namanya, Gesa? Profesional. Bukan, maksudnya nama nama library-nya. Hmm, PYQT5. PyQt5. Oke, PyQt5. Ya. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Untuk membuat hal sesederhana ini, kita perlu tahu apa yang disebut Qt Core dan Qt Widgets. Udah Nah, sel ah, udah selesai. udah selesai. Oke, kalau gitu kita langsung buatkan, Mister arahkan atau Gesa lihat dulu contohnya. 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 Nah, nanti yang Gesa perlu lakukan itu buka aplikasinya begini, buka aplikasinya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Bim salabim. Tu wa ga. Come on. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini nanti Gesa tunggu sebentar. Kalau pertama memang agak lama, nggak terlalu lama sih. Nah, kemudian nanti Gesa masukin nama sama passwordnya kayak biasa lah ini. Oke, Gesa? Oke. Oke. Nah, sekarang Mister masuk sebagai teacher ya. Jadi, ya bisalah masuk sebagai teacher gitu. Nah, sekarang yang akan Gesa lakukan itu apa? Pergi ke modul hari ini, lesson hari ini. Modul hari ini kita berada di modul kedua. Apa itu modul kedua? Di modul kedua, Gesa belajar tentang kelas titik pengantar atau pengantar kelas. Nah, ini diklik aja nomor 41-nya, Gesa. Nah, kemudian ini latihan-latihannya nanti. Jadi Gesa di sini juga bisa membuka community ini. Nah, laborator ini untuk membuat catatan-catatan. Nah, sekarang kita ke bagian yang tadi di nomor berapa tadi? Di nomor berapa, Gesa? Modul 2 nomor 1 ya. Nah, ini dia modul 2 lesson 1 itu adalah tentang kelas pengantar atau kelas titik pengantar. Nah, Gesa pilih nih mau kerjain yang mana?
Yang dua kah atau yang tiga? Kalau yang ini kita sudah selesai. Jadi dibuka-buka aja, kemudian nanti kalau tidak otomatis dicentang aja. Nah, Mister akan jelaskan di nomor tiga, boleh? Karena Ya, yang kedua juga sama, enggak sama sih, cuman udah ada di slide gitu. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, Gesa. Oke? Nah, sekarang gimana caranya, Mister? Nah, nanti Gesa sudah disediain file, jadi tinggal ngetik atau ngoding di sana. Nah, sekarang Mister buatin contoh satu. Namanya adalah Gesa misalnya. Gesa.py. Nah, gitu. Nah, yang harus Gesa lakukan sekarang adalah Gesa harus import sesuatunya. Import pertama p pyqt 5.qt core import qt. Nah, gini Gesa. Nah, ini gunanya untuk apa, Mister? Ini gunanya untuk memanggil elemen yang kita butuhkan. Selain itu apa, Mister? Selain itu kita juga harus menggunakan pyqtpipe.qt pyqtpipe.qt. Bentar. Ya, Qt, Q-nya besar, Qt widgets. Gitu, Gesa. Import apa aja? Q application. Application. Kemudian apa? Q widget push button. Q widget, Q push button. Mister akan jelasin satu-satu. Oke? Nah, sekarang Qt ini fungsinya apa, Mister? Q application itu ngapain? Widget itu ngapain? Push button itu ngapain? Kalau yang ini untuk menentukan, Gesa. Mana nih? Ya, ini dia. Yang ini tuh untuk menentukan stylingnya nanti. Rata tengah kah contohnya, rata kiri, rata kanan. Kalau yang ini berubah secara dinamis, tergantung developernya. Oke? Nah, sekarang gimana caranya membuat aplikasi yang tadi? Gesa hanya perlu bilang yang pertama, buat instansi dari apa namanya? Dari kelas application. Loh, kok saya hapus? Buat instansi dari kelas application dengan cara begini, Gesa. App if sama dengan Q application kurung siku. Oke, Gesa? Nah, habis itu apa, Gesa? Habis itu yang Gesa harus lakukan adalah di sini Gesa membuat widget sama buat judul aplikasinya apa. Kemudian move ini untuk kemunculan pertama kali aplikasinya. Kalau resize ini ukuran aplikasinya. Oke? Mister boleh ke belakang sebentar nggak, Gesa? Mister udah nggak tahan nih. Maaf banget ya. Boleh? ya.
Oke, let's continue our discussion, Gesa. Nah, sekarang Gesa buat kayak begini, ini seolah-olah membuat wadah besarnya dulu, Gesa. Nah, wadah besarnya gitu. Queue application begini. Oke? Nah, Gesa mungkin sekarang ada pertanyaan dulu sebelum Mister lanjut. Enggak. Enggak. Kalau gitu Mister yang bertanya. QT ini untuk ngapain tadi, Gesa? Kata Mister. Yaudah. Untuk tiling. Nanti Mister perlihatkan ya. Oke? Kalau Oh, ah, untuk filing. styling, style, 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 style gaya. Gaya. Jadi bisa nanti hurufnya itu rata tengah, rata kiri, rata kanan gitu. Rata-rata nggak ada kalau rata-rata ya. Itu itu bukan rata ya. Nggak ada rata-rata. Rata rata atas apalagi nggak ada rata atas. Rata samping. Ada nggak yang botak? Nggak ada. Apalagi itu guys ya. Nggak ada itu. Oke guys ya. Kalau application ini untuk apa guys ya tadi? Hmm, buat aplikasinya. Aplikasi atau wadah besarnya. Nah sekarang selanjutnya yang Gesa perlu lakukan, Gesa dapat membuatkan judul untuk aplikasinya Gesa. Ya, jadi sesuai yang ada di sini kan perintahnya kita disuruh nih. Saat Anda mulai program, jendela berukuran 400 kali 200. Nah, cara mengatur ukurannya ini gimana ya? Gitu kan? Kemudian cara membuat judulnya ini gimana? Pertama, cara membuat judul. Cara membuat judul itu Gesa dapat menggunakan perintah yang harus Gesa buat pertama kali adalah widgetnya. Dengan cara gimana? Gesa bilang aja nama widgetnya itu adalah window. Atau apapun sih sebenarnya ya. Atau Gesa juga boleh. Gesa sama dengan Gesa bilang Q widget. Nah ini dia. Nah jadi Q widget ini ibaratnya begini Gesa. Q application itu wadah pertama. Nah Q widget ini itu wadah kedua nanti tempat elemen-elemennya. Jadi misalnya Gesa membuat tombol. Nah, tombolnya itu ada di Q widget Gesa. Oke? Tetapi Q widget ini ada di aplikasinya gitu. Paham Gesa? Hmm, Oke. Jadi apa Q widget itu tadi? Untuk buat buttonnya. iya buat elemen-elemen lah gitu ya, tombol. Nggak hanya button. Nah, sekarang setelah Gesa membuat ini, gimana cara membuat judulnya? Gesa tinggal bilang Gesa dot set window title. Nah, ini dia nih. Nah, gitu. Dalam kurung tanda petik. Misalnya aplikasi pertama Gesa. Ini judulnya misalnya, pertama Gesa. Gitu. Gesa boleh sambil turut mister ya. Nah, ini untuk membuat judul. Nah, sekarang untuk membuat ukurannya 400 kali 200 tadi, gimana caranya? Caranya Gesa dot resize. Nah, gitu. 400,200. Nah, jadi set window title untuk title, resize untuk ukuran. Paham, Gesa? Sampai sini dulu paham? Window title buat apa? Mengatur judulnya ini nih. Jadi nanti Gesa akan melihat di sini kan aplikasinya nih, ada judulnya nih, winner identifier judulnya. Nah, ini kalau Gesa pengguna MacBook, dia akan di tengah-tengah. Kalau Windows nanti dia di sebelah sini nanti. Gitu. Oke? Jadi Oke. kayak Mister ini kalau Mister jalankan aplikasinya, ini kan belum jadi ya. Yang ini nih yang udah jadi, Mister jalankan. Ini cara runningnya, klik yang ini nanti Gesa. Oke. Oke. Nah, Gesa akan lihat nanti judulnya itu aplikasi sederhana banget. Nah, ini dia nih. Aplikasi sederhana banget gitu. Paham Gesa?
Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Bagus, Gesa bertanya. Mister suka. Hah? Ya. Udah. Nah, sekarang gimana cara memunculkannya? Memunculkan di titik tertentu. Nah, barulah di sini Gesa dot move. Nah, ini akan memunculkannya di koordinat tertentu di laptop Gesa. Misalnya kita akan memunculkan di 0,0 boleh, 0,0 begini berarti. Nanti dia di ujung-ujung sini berarti. Oke, Gesa? Nah, sekarang waktunya untuk membuat tombol, membuat tulisan, membuat kayak beginilah. Jadi Gesang melihat aplikasi ini, kan ada tombolnya nih Gesa. Ada tulisan klik saya, ada tanda tanya juga. Gimana ya cara membuat itu semua? Untuk membuat tombol, Gesa perlu makainya Q push button. Oke? Q push button. Jadi Gesa buat aja. Jadi begini, membuat tombol. Jadi Gesa menurut turut Mister nggak tapi ini? Ya. Apa? Ikutin, Gesa ikutin Mister atau Mister arahin langsung? Ikutin. Oh, Mister jelasin sambil Gesa ikutin aja berarti ya. Ya. Karena ini agak banyak memang. Nah, sekarang untuk membuat tombolnya gimana? Gesa buat aja namanya bebas, misalnya tombol gitu. Sama dengan pakai Q push button. Nah, gitu Gesa. Nah, kemudian di dalam kurungnya ini tulisan tombolnya itu apa? Misalnya tulisan tombolnya adalah Gesa gitu. Oke? Nah, ini baru membuat tombol. Ketika Gesa membuat tombol ini, itu belum muncul di aplikasinya. Kenapa? Kita ketika membuatnya harus ditambahkan kemudian. Gimana cara menambahkannya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Cara menambahkannya, Gesa memerlukan alat, yaitu namanya box layout. Box layout itu ada dua jenisnya, Gesa. Pertama yang vertikal, kedua yang horizontal. Nah, nanti Gesa panggil nih di sini. Di Q widgets tuh setelah push button, Gesa bilang Q, P, box layout. Ini untuk yang vertikal, box layout. Nah, kemudian untuk yang horizontal, Q, H, box layout. Nah, ini untuk yang horizontal. Nah, sekarang Gesa bebas mau pakai yang mana tergantung kebutuhan. Nah, itu namanya apa? Garis hayal, ya. Garis hayal. Nah, misalnya Mister akan pakai garis hayal yang horizontal, yang vertikal. Jadi nanti dia akan gimana? Kita buat aja. Garis sama dengan QP box layout. Nah, begini. Oke? Nah, sekarang cara menambahkan elemen tombol ini ke dalam garisnya gimana, Mister? Caranya Gesa sebut garisnya. Garis dot add widget. Add widget begini dalam kurung apa yang ingin Gesa tambahkan? Namanya tombol. Nah, gitu Gesa. Oke? Nah, kemudian setelah itu kalau Gesa run sekarang aplikasinya nggak terjadi apa-apa Gesa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena kita belum bilang gesa.show sama application.exec. Nah, sekarang kita coba Gesa, oh window ya namanya bukan Gesa tadi. Sorry, Gesa ya namanya. Bener ya, ya, Gesa. Gesa.show dalam kurung kemudian app.exec. Nah, Gesa.show akan menampilkan aplikasinya Gesa, exec ini akan mempertahankan aplikasinya. Nah, ini kalau Gesa run sekarang ini udah ups, Qt core import Qt. Kok salah? pyqt core import Qt. Q application, Q widget, push button.
Kok nggak bisa ya? Bentar guys ya. PYQT5 application, widget, push button, box layout. Oh iya iya iya. Setelah Gesa menambahkan elemennya, Mister Lupa, yang Gesa harus lakukan selanjutnya adalah tambahkan garis hayal itu ke dalam widgetnya Gesa dengan perintah widgetnya kan namanya Gesa ya, dot set layout dalam kurung garis. Nah, ini baru nih, udah selesai nih. Ketika kita run, loh, kok oh, lah, udah bener loh. Import Qt udah. P Y Qt. Oh, ini import Gesa. From ya harusnya. Nah, gini Gesa. Nah, sekarang kalau Gesa run, nah ini dia nih. Jadi aplikasi pertama Gesa ini terlalu panjang hurufnya karena ukurannya 400. Nanti kalau Gesa ubah jadi misalnya 700 dikali dengan 500 maka dia muncul di 0,0 di sini nanti. Nah, gitu Gesa. Paham Gesa? Ya, tapi Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. ini kok nggak muncul. Nggak muncul, coba share screen. Ah, oh ya, sebentar. Oh, oh iya, iya. Coba di run Gesa. Oh, dipanggil dulu. Di baris kedua panggil QP box layout. Baris kedua, koma, ya, koma, QP box layout. QP, P, P rumput. QP, bu, itu tuh kayak di baris ke-19. Nah, itu. Box layout. B-nya besar, nggak ada T ya, nggak ada T. Bukan, maksudnya di, nah gitu. Pinter. Oke, coba di run. Tada, ada Eh, muncul nggak? Ada? Nah, buat untung nggak pakai E ya. Untung ya masih masih tidak terlalu kasar lah ya. Oke. Nah, sekarang ini kan menambahkan tombol Gesa ya. Gesa kalau mau menambahkan tulisan doang di aplikasinya gimana? Pakai label dalam hal itu. Ayo, Mister arahin. Boleh di exit aplikasinya, Mister arahin. Nah, caranya Gesa panggil dulu Q label namanya. Setelah box layout itu panggil Q label, koma Q label, Q label. Nah, kemudian Gesa buat di bawah tombol itu. Kita membuat elemen lah ya. Di bawah baris ke-15 mungkin ya. Nah, apa namanya? Bebas namanya. Borak juga boleh namanya. Sama dengan Q label. Nah, kemudian dalam kurung. Tulisannya labelnya maunya apa Gisan? Tulisannya boleh panjang ya kalau ini. Dalam kurung dulu ya. Dalam kurung tanda petik. Apa tulisannya yuk? Oke. Nah, habis itu setelah Gesa membuat labelnya, ini belum ditambahkan ya Gesa. Cara menambahkannya seperti baris kedua tiga. Gitu cara menambahkan apa namanya label itu ke dalam widgetnya Gesa. Coba lihat baris 23. Nah, itu. Jadi itu di copy paste, tombolnya ganti menjadi egg gitu.
Tombolnya ganti apa? Tapi di copy paste ya, jangan dihapus. Taruh mana? Kalau dia taruh di bawah, berarti tombol dulu yang disebut baru tulisan. Kalau dia di atas, tulisan dulu baru tombol. Nah, tergantung Gesa mau ngedesainnya kayak gimana. Maksudnya Misal Gesa taruh di baris 22. Coba. Nah, ganti tombolnya pakai X. Nah, coba di run sekarang. Nah, kelihatan hmm, nggak? kelihatan. Nah, sekarang coba baris 22 ditaruh di bawahnya. Nah, gimana jadinya? Di bawah. Nah, paham? Gesa paham? Hah? Paham. Nah, sekarang kalau Gesa mau membuat persis seperti yang digambar itu gimana caranya? Tanda tanya itu termasuk dalam label atau tombol, Gesa? Eh, label. Iya, betul. Nah, jadi Gesa buat berarti dua label. Label yang pertama tulisannya click to find out the winner. Label yang kedua tulisannya hanya tanda tanya. Kemudian label satu ditambahin dulu, kemudian label dua, kemudian tombol. Ayo, gimana caranya? Mister ingin lihat. Hmm, Mau diperbesar ukurannya boleh juga ya. Mungkin itu terlalu kecil. Winner. Spinning the winner. It's quite weird. Oke, oke deh. Gak apa-apa tapi winner. Oke, gimana? Oh, question mark. Wah, pintar guys saya. Udah mulai mengerti berarti guysanya. ya. Oke. Setelah tombol atau sebelum ditambahkan? Oh iya. Iya. Nah, gitu. Ya, Eh, error. ya. Hmm, Mister question mark. Coba klik quit dulu guys ya di terminal. Di terminalnya itu namanya terminal yang di bawahnya. Mana? Bawah, bawah. Itu ada tulisan terminal. Nah, nah di situ klik di situ tulis quit dalam kurung. Quit dalam kurung. Ups. Nah, coba di run ulang. Itu tadi masuk ke pet yang salah soalnya. Bisa? Aman? Biasa terlihat senyum, ada apa? Click to see who is winning the winner title of win. Panjang banget. Itu masalahnya ukuran jendelanya itu hanya 400 loh. Gesa boleh perlebar pakai 1000 mungkin ya. 1000 kali 500 mungkin. Itu terlalu kecil soalnya. Nah, yang resize ya cara mengubah ukurannya Gesa. Oke? Kegedean 1400 kegedean ya. Aduh. Borak. Oke. Nah, sekarang
Sekarang yang Gesa terakhir, Mister akan ajari Gesa. Boleh Mister yang share screen terakhir, habis itu kita simpulin pembelajarannya. Nah, Gesa kan punya tombol. Betul nggak Gesa? Tadi ada tombol. Tapi kalau Gesa klik tombolnya nggak terjadi apa-apa loh. Coba deh diklik tombolnya. Ada nggak yang terjadi? Enggak. Nggak ada kan? Boraknya borak aja gitu. Nggak. Nah, tujuan kita itu membuatnya begini, Gesa. Kalau ini nih, Gesa lihat screen-nya Mister. Iya. Nah, ini nih tanda tanya. Jadi ketika diklik, nah winernya itu ternyata jadi 77. Ketika diklik, diklik lagi berubah-ubah. Nah, caranya ternyata untuk menghubungkan tombol, kita perlu membuat fungsi, Gesa. Oke? Nah, ngebuat fungsinya itu nanti setelah set layout-nya ini, Gesa. Atau sebelum juga boleh sebenarnya. Nah, sekarang Gesa turut Mister. Fungsinya itu untuk dia berubah, nanti Gesa kreasikan membuat fungsi apa, cuman sesuai yang ada di sana soalnya. Ya ini nih, kita disuruh membuat generate-nya itu nanti akan angka acak dari 1 hingga 100. Nah, itu gimana caranya? Kita buat def angka acak misalnya nama fungsinya. Gitu. Oke? Nah, kemudian Gesa perlu membuat suatu variabel. Misalnya nomor nama variabelnya kita pakai modul random yaitu angka acak integer, randit dari 1 sampai 100. Nah, karena randit belum kita panggil, panggil dulu di sini supaya berbarengan. From random import randit. Gitu, Gesa. Sampai di sini paham? Ya. Oke. Nah, habis itu ternyata untuk mengganti teks yang tadi, Gesa nggak tahu Mister teksnya bla bla bla, ek bla bla gitulah kayaknya tadi. Ya. Nah, ternyata perintahnya itu adalah ini, Gesa. Jadi, Gesa tadi kan kalau di sini Mister belum buat ya. Misalnya di sini Mister buat dulu labelnya, Q label gitu, Q label, koma. Kemudian tulisannya itu berbunyi gini. Tulisan sama dengan Q label. Tulisannya berbunyi yang pertama angka ajaib, angka ajaib. Nah, kemudian yang kedua angka beruntung, lucky number, lucky, lucky number. Sama dengan Q label tanda tanya dulu. Nah, tanda tanya dulu. Nah, sekarang Mister harus tambahin dua hal ini dulu guys saya. Jadi Mister tambahinnya begini. Kayak yang tadi lah intinya. Ups, Ctrl Z, Ctrl V. Ini dihapus saja. Tombol terakhir yang akan Mister tambahin yang pertama tulisan, yang kedua itu adalah lucky number. Lucky 6. Oke. Nah, sekarang kalau Mister Run ini kan di run nih guys ya. Dia akan begini nih. Nah, angka ajaibnya di sini, tanda tanya di sini. Klik gesanya tidak terjadi apa-apa. Oke? Oke? Nah, sekarang supaya dia berubah jadi angka, Mister perlu membuat fungsi dulu yang mengacak angka. Kemudian perintahnya itu gesa sebut yang akan digantikan itu. Kan kita akan mengganti tanda tanyanya gesa ya. Jadi kita bilang lakinam dot set text. Nah, ini mengganti tulisan. Set text-nya menjadi apa? Number atau nomor yang kita inginkan. Tetapi dia tidak bisa menampilkan angka, Gesa. Sehingga kita perlu ubah angka ini menjadi string dengan fungsi str. Gitu. Oke? Nah, habis itu misalnya Gesa mau mengganti ini gitu ya menjadi jangan lagi angka ajaib namanya, tapi inilah angka ajaibnya gitu. Ya udah, Gesa sebut aja tulisan dot set text yang awalnya angka ajaib menjadi
This is the lucky number. Gitu. Oke? Nah, sekarang ini udah dibuat. Ketika geseran belum terjadi apa-apa juga. Nah, ketika Gesa klik belum terjadi apa-apa. Sekarang supaya dia terjadi apa-apa, Gesa hubungkan fungsi ini dengan tombol ini gitu. Cara menghubungkannya gimana? Caranya Gesa sebut nama tombolnya. Nama tombolnya kan di sini Mister bilang tombol ya. Tombol dot klik dot connect dengan fungsinya angka acak. Nah, barulah sekarang nih Gesa akan bisa melihat diklik dia berganti. This is lucky number. Gitu. Paham? Paham. Nah, satu lagi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sama Gesa? Eh, Iya, betul sekali. Jadi, apa yang mau Gesa tanyakan? jadi kalau eh ya, bentar. Jadi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh ya, bentar. Ayo. Jadi kalau ini bisa Oh, tulis. pinter banget. Dia langsung bisa ini. Iya, betul ya. Betul, betul. Kayak begini, betul. Oke. Oh, jadi the the lucky guessing itu adalah borak ya, kata. Oke. Oke. Mantap, Gesa, mantap. Mister suka nih ya. Mantap sekali nih. Ini udah hebat ya cara Gesa untuk mengimprovisasinya. Coba di run, Gesa. Bisa sekarang. Boraknya ketemu nggak? Bentar, bentar. Ini bentar ini bisa nggak tuh? Aduh, udah lebih 3 menit lagi nih. Oh, Aman? nggak bisa. Belum bisa? Tadi agak error. Agak error. Coba pelan-pelan aja ya. Hmm. Mister nggak lihat apa-apa by the way. Iya. Nah, betul loh. Kok tanyanya masih ini? Memang sengaja nggak mengganti tanda tanya Tadi kah? ada pura. Oh, itu tanda tanyanya memang sengaja tidak diganti, guys ya? Eh, tanda Yang di tanya mau diganti harusnya. Oh, Tapi nggak tahu caranya. oh, coba sekarang kita lihat. Jadi atau dihapus saja boleh deh. Itu berarti elemen sebelum tombolnya ya. Elemen sebelum tombolnya. Atau enggak gini, Gesa. Gesa bisa akalin nggak ya? Nanti saat angka satunya tanda tanyanya itu diganti kata borak. Apa? Tanda tanyanya itu diganti kata borak. Oke. Gesa bisa nggak ya tapi? Bisa. Atau dicoba dulu aja mungkin ya. Besok kita diskusi hari Minggu. Oke? Bentar. Satu lagi yang Mister ajarin, ingin ajarkan tapi sekarang udah lebih waktunya Gesa. Nah, pinter. Nah, mantap. Begitu. Ya? Ya. Oke. Ini satu lagi yang Mister ajarin tapi
Kalau hari Minggu nggak apa-apa Gisa atau sekarang soalnya waktunya nih Mister takut dikomentari nanti sama teman-teman. Oke. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ya, Oke, boleh stop share kalau gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba rekap pertemuan hari ini ya, Gisa. Gisa udah belajar apa aja hari ini? Ayo. Pertama, kasih. apa? Bikin aplikasi, Bikin aplikasi. bikin Nama nama editor kita apa? Tempat atau environment kita namanya apa tadi? main dot Visual Studio Code. Iya, betul sekali Visual Studio Code. Kemudian kita udah membuat aplikasi. Apa nama library yang kita pakai? Algoritmik, Bukan. Yang P pertamanya. P, Python, P, Y, P. PyQt5. Oke, itu ya. Itu nama nama library kita. PyQt5. Oke. Susah banget. Hah? Susah banget. Susah banget. Oh, maksudnya ejaannya susah. Oke. Nah, Ini aha, aha. mau bikin skrip sendiri gimana caranya? Skrip sendiri maksudnya gimana? Maksudnya mau eh, bikin eh nggak jadilah. Enggak kok. Oke, minggu depan apa hari Minggu Mister ajarin. Kita mau membuat aplikasi sendiri kan maksudnya Ya, tanpa ada perintah gitu ya. ya. Oke, Mister yang mengerti. Minggu depan hari Minggu ya Mister ajarin. Oke? Dan Mister ingin bertanya sebagai reflectionnya, hari ini pembelajarannya mudah, medium atau susah, Gisa? Medium. Medium. Ya, Kalau Mister boleh tahu, yang membuat dia mudah di bagian mana? mudah apa medium? Itu kan secara umum medium. Tapi Mister ingin tahu bagian termudahnya di mana, Gisa gitu. Yang bikin teksnya sama tombolnya, Oh, sama mhm. rentilnya. Oh, berarti Gesa udah paham cara bikin teks, tombol, dan menambahkannya ke dalam widget. Ya, Begitu. susahnya cuma namanya lu Oh, nama-nama modulnya. nama PYQT5. Oh, harus harus make Q application gitu, harus make Q label itu maksud Gesa. Ya, Oke, oke. Mister punya tips untuk mengatasi itu. Apa tipsnya, Mister? Kita sering latihan dan pakai kesusahan-kesusahan itu. Dalam arti, misalnya Gesa susah inget, kita kalau membuat teks make Q label. Nah, sering-sering dipakai itu. Oke, oke, Gesa? oke. Oke. Oke, mungkin itu saja recap sama refleksinya. Terakhir, Mister ingin sampaikan apresiasi Mister ke Gesa. Rasa terima kasih Mister. Gesa sudah standby tadi. Dan Mister ini sudah lebih juga, tapi nggak apa-apa. Mister ingin bilang terima kasih untuk hari ini Gesa. Dan Mister ingin apresiasi gimana agileness-nya Gesa. Tadi udah langsung bisa improvisasi ya. Mister sangat suka itu. Cara Gesa improvisasi. Ya. Kemudian Gesa memperhatikan dengan cukup jeli ya. Dan ya sudah paham banget kayaknya if else sehingga bisa menerapkannya. Oke? Ya, Itu rasa terima kasih Mister. Nah, saran Mister ke Gesa itu nanti otak-atik aja ya. Q label itu dipakai untuk apa? Gesa juga bisa menggunakan ChatGPT untuk mengetahui deskripsinya itu atau Google gitu. Ini untuk ngapain di PYKT gitu. Nanti dia keluarin lengkap biasanya. Oke? Dan itu oke. bisa sebagai bahan diskusi kita minggu depan. Aman? Ya. Oke.
Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau Gesa sampaikan mungkin? Enggak. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terakhir Kak ingin minta maaf ke teman-teman QC yang ada di sini karena materinya cukup panjang dan tadi ada proses teknis instalasi, jadi kita memerlukan lebih banyak waktu atau durasi di dalam videonya. Saya minta maaf akan hal itu. Oke, Gesa, cukup untuk hari ini dan mungkin sampai jumpa di hari Minggu ya, Gesa. Ya, Oke, see you. Bye-bye. bye-bye. Jangan lupa diimprovisasi aja Ya. ya. Centang juga ya, disubmit tugasnya. Tentang gimana? Dicentang-centang. Itu kan ada tombol buat centang-centang. Itu di Oke, udah. oke? Aman Udah. ya? Ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.